أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi inti permasalahan fitnah selama bertahun-tahun ini, belasan tahun sebenarnya adalah masalah Abu Hazim yang dengan TN-nya itu, yang mana Syekh Yahya waktu itu berfatwa bahwasanya memang ini muhdas, tapi Abu Hazim silap dalam ijtihad. Semuanya masih saudara. Makanya ana walaupun waktu itu dikritik dan bahkan diburuk-burukkan sebagian ikhwah yang pro Abu Turab Bengkulu waktu itu sebagai orang yang lembek, yang mumayyi dan sebagainya. Ana tetap melaksanakan fatwa Syekh Yahya untuk mengunjungi Abu Hazim. Walaupun tahu-tahu serangan masyayikh ke Abu Hazim makin banyak, selalu dikirimkan ke ana lah karena biar ana juga ikut, karena banyak masyayikh yang nyurati ana untuk melawan Abu Hazim. Baik. Sampai kemudian terbentuk bukunya Syekh Hasan bin Qasim itu, kalau tak salah Fawaid Dzahabiyah, yang mengatakan perkara apa itu TN-nya Abu Hazim itu adalah bukan ijtihadiyah, kesalahannya adalah kesalahan daliliyah bukan ijtihadiyah. Di takdim Syekh Yahya lagi, walaupun tetap di dalamnya tertulis tidak sampai menghizbikan. Tapi ya memang jadi orang jadi bingung kalau tidak dikatakan mubtadi atau hizbi, kenapa bukan ijtihadiyah? Sementara ini dikatakan muhdas. Kalau ijtihadiyah kan orang punya udzur, namanya ijtihadiyah antar ulama biasa ijtihadiyah, misalkan orangnya tidak dihukumi buruk-buruk. Tapi kalau ditetapkan ini bukan ijtihadiyah dan telah tegak hujah belasan tahun, hukumnya apa? Kalau tak kontradiksi. Sehingga itu hanya musyawarah dengan Abu Muqbil dan lain-lain di sini. Ini anak tak boleh lah stand-nya masih seperti ini, masih tak jelas. Ini Syekh Hasan sudah gini, Syekh Hasan pun Syekh Yahya sudah metakdim dan memuji. Kalau tulisan Syekh Hasan batil tak boleh didiamkan. Atau kalau keliru di bagian mana wajib dijelaskan. Terus macam mana ini? Ya udah akhirnya ana mengatakan ke keluarga, sudah setelah ini kalau ana mengambil posisi yang sebagaimana mestinya dari tuntutan ilmiah, ana tak boleh asal mundur kalau sudah seperti ini. Nanti dianggap tak ada pendirian, kadang gini, kadang gini, kadang gini. Ya sudah akhirnya karena hujahnya ma'ruf bahwasanya sisi muhdasnya jelas sejak dulu, itunya dalil-dalil tentang itu dan tulisan tentang itu. Nah sekarang sudah dikatakan bahwasanya ini bukan ijtihadiyah. Dan para masyayikh waktu itu tidak ada satupun yang membantah Syekh Hasan bahwasanya ini bukan ijtihadiyah. Jadi bukan ijtihadiyah, datangnya dari Syekh Hasan. Dari Syekh Hasan. Dan ternyata sudah takdim Syekh Yahya buku itu dan diajarkan di Indonesia, diterjemahkan juga jadi buku di Indonesia. Ya sudah akhirnya ya anak setelah istikharah ya sudah anak ikut bahwasanya ini memang bukan ijtihadiyah karena dalilnya jelas. Apalagi ditambah dengan peristiwa waktu itu ada orang hizbi yang sudah lama istilahnya, dia muji-muji Abu Hazim dan Abu Arqam bahwasanya mereka orang yang terbuka, tidak seperti sebagian ustadz yang terlalu keras atau apa. Ini kan pujian bukan dari sisi ilmu atau dari siapa, tapi dari sisi manhaj bahwasanya sikap apa istilahnya toleransi mereka ini adalah bagus, sambil menyindir pihak yang dianggap keras. Maka ana waktu itu minta kepada Abu Hazim dan Abu Hazim dan Abu Arqam, tolong ini dibantah. Kalau tidak, maka ini seakan-akan memang sudah diakui oleh pihak lain, antum ini ternyata memang lembek terhadap para hizbiyun. Karena sekarang dipuji seperti itu, ternyata Abu Hazim tak mau, Abu Arqam juga tak mau untuk memberikan bayan. Ya sudah, ana mengatakan pujian dari sisi seperti ini tanpa ada bantahan menunjukkan berarti itulah yang ma'ruf. Bahwasanya memang mereka ternyata manhajnya terbuka, boleh menampung banyak orang. Apalagi cerita bertahun-tahun sejak dulu, termasuk di bukunya Syekh Muhammad Manik, di bukunya itu. Walaupun buku dalam artian malzamah, tertulis di situ di antara kebatilan Abu Hazim adalah berlapang-lapang dengan hizbiyun, dengan orang roja dan lain-lain, dakwah bersama mereka, dakwah dengan orang-orang yayasan dan sebagainya, tidak seperti manhaj yang betul. Sehingga emang setelah itu anak berubah, anak mulai mengkritik Abu Hazim dan istilahnya menghukumi kalau seperti ini sudah tegak hujah, dan bahkan dia mengancam para masyayikh dan mengancam para penasehat, mengancam para ustadz. Ya udah seperti ini jelas dia hizbi, ya mengatakan.
Sampai kemudian si Abdul A'la buat buku dengan bahasa Arab, dan dia membanggakan ini, jangankan mereka membaca buku ini, jangankan mereka membantah buku ini, membaca aja mungkin mereka tak pandai. Ya udah, anak diminta ikhwah membantah, ya udah anak bantah jadi buku itu. Ditakdim oleh siapa? Syekh Tariq. Syekh Tariq termasuk yang menyemangati anak menghantam Abu Hazim sebelum anak berubah. Syekh Tariq Ba'dani. biasa ke Mengetan. Tak pernah ke Indonesia. Tak pernah ke Indonesia. Tapi kan sering beliau berfatwa menghantam Abu Hazim, menghantam siapa lagi itu Abdul A'la dan maksudnya lain-lain. kenalnya di Damask dulu lah. Syekh Tariq sama Abu Hazim mereka kenal Ya, jelas. jelas. Memang istilahnya. Tapi Syekh kembali kepada itu apa tu yang tulisan Abu A'la. Iya. Ana pun ada baca juga. Kita mau adil kan, mau tengok sini, mau tengok sana kan, kerana kami pun keliru sebenarnya. Kami katanya mereka pun ada dalil sisi pengendalian mereka, apa katanya tempat dibagi kedua kan. TN itu dibagi kepada dua. Satu sisi mengambil ilmu, dan satu sisi tempat tinggal kan. Katanya mereka kita dalam situ. Jadi ambil ilmu itu fardu ain kan. Kalau perempuan mau ambil ilmu kita tidak menghalang. Tapi katanya kalau tempat tinggal itu bukan ibadah. Masalahnya adalah mereka memisahkan perempuan dari walinya. Saya tahu ya, Ma'ruf kan, saya tahu kan yang Ya itu sudah anak jawab kan di situ. Sudah jawab di dalam. Sisi kebid'ahannya adalah mereka memisahkan perempuan dari walinya sekian hari, tinggal tidak apa istilahnya, tidak bersama walinya, dan meniatkan itu sebagai bentuk ibadah, meniatkan itu sebagai cara dakwah. Padahal cara dakwah kan tauqifiyah. Apa itu? Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnih. Berdakwah kepada Allah dengan apa? Seizin Allah. Dan Syekh Shalih Fauzan sudah mengatakan dakwah ini tauqifiyah karena bagian dari ibadah. Istilahnya kalau tak perlulah Mas saya sejak dulu mengatakan Abu Hazim melakukan muhdas sampai dikatakan ini bukan ijtihadiyah. Makanya Anda bilang sebenarnya buku Abdul A'la ini membantah para masyayikh semua. Iya kan? Tapi kenapa nih yang dibebani membantah? Tapi kenapa dalam kenapa apa atas dasar apa yang masyayikh peristiwanya belum selesai. Peristiwa mana? Ceritanya belum selesai. Cerita. Setelah Anda nulis buku itu ditakdim oleh Syekh Tariq, anak kirim ke berbagai masyayikh, satu pun tak ada yang mengatakan bukunya keliru, tak ada yang mengatakan kurang ilmiah atau apa. Semuanya imma diam, imma memuji. Kecuali waktu itu Abu Dahdah mengatakan bukumu bagus, susunannya bagus, tapi kalau kesimpulannya adalah Abu Hazim mubtadi', ulang lagi bukunya. Jadi tidak ada bantahan ilmiah, cuma sekedar ulang lagi, tak menunjukkan sisi mana batilnya dengan hujah apa. Sementara kita tidak diajari taklid kan. Kalau salah tunjukkan sisi hujahnya apa. Sehingga ketika kami merujuk buku ini, apa istilahnya, mengulang lagi penulisan atau menarik kembali buku ini juga dengan hujah. Takkan dengan hujah sekedar kalau kesimpulannya ini ulang lagi. Masa gitu kita asal ikut. Lihat hujahnya lah. Kita diajari kayak gitu. Sebagaimana dulu Syekh Rabi mengatakan mazhab ini salah, takkan kita langsung ikutlah. Kalau tak, untuk apa kita belajar jauh-jauh? Semuanya memuji kecuali diam, istilahnya diam tanpa mengatakan ini batil dan sebagainya dengan hujah. Nah, kemudian apa termasuk Syekh Hasan, cuma Syekh Hasan memuji juga dan menulis pujian, tapi beliau mengatakan ana menunggu dari Syekh Yahya aja, kata Syekh Hasan. Padahal ketika mengatakan ini bukan ijtihadiyah, yang mengatakan ijtihadiyah berarti batil, jahil, tak nunggu Syekh Yahya juga. Memerangi Abu Hazim tak nunggu Syekh Yahya juga. Iya kan? Kenyataannya seperti itu. Sampai ana harus berubah, mereka tak nunggu Syekh Yahya untuk merubah ana istilahnya. Sementara kita harus lihat ilmiah, ini buku Syekh Hasan ilmiah walaupun kesimpulan akhirnya nampak kontradiksi. Bukan ijtihadiyah tapi tak boleh dihizbikan, tak boleh dikatakan mubtadi'. Lalu apa bisanya dikatakan masalah ini berarti ijtihadiyah? Orangnya bukan mubtadi'. Kalau tak ada gunanya kita belajar usul fikih selama ini, nanti kontradiksi lah. Nah, ketika kemudian ana mengatakan ke Syekh Hasan, Syekh ana bertekad akan mencetak buku ini. Syekh Hasan mengatakan, "Oh, itu aja dengan takdim ana juga." Ya sudah, akhirnya ada 2 takdim itu. Nah, cuma kemudian tahu-tahu setelah itu ada kalam dari Syekh Abdul Hamid
yang mulai bela Abu Hazim, mengatakan ini bukan muhdas, ini sekedar maksiat, tapi tak mendatangkan dalil apapun, tak ada dalil hujah apapun, cuma sekedar maksiat. Tayyib. Nah, kemudian Syekh Iryani nyurati ana, nulis tulisan pujian yang bagus ke ana dan membela ana, dan kemudian mengatakan gimana kalau ana sebarkan ini untuk membantah Syekh Abdul Hamid. Cuma ana nggak tega, ana bilang Syekh ana tak enak untuk masyayikh jadi harus berperang dan sebagainya. Jadi terserah antum aja. Nah, terus setelah itu syairnya tak ngeluarkan. Setelah itu pada hari-hari berikutnya ketika mulai ada kalam Syekh Yahya untuk semuanya tenang, semuanya bersaudara kembali. Tahu-tahu syair ini berubah langsung. Nyurati ana kenapa engkau menghisbikan ini? Kan saya cuma menyuruh cukuplah yang diserang itu Abu Hazim, yang lain jangan. Cuma ana mengatakan Syekh, ini yang lain-lain mendukung Abu Hazim, para ustadznya. Takkan antum izinkan saya menghisbikan Abu Hazim, tapi orang yang membela Abu Hazim tidak dihukumi. Ini malah kita kontradiksi lagi. Sejak dulu ketika menghadapi hizbiyun, pembela hizbiyun dihukumi sebagai hukum yang sama setelah tegak hujah. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz, orang yang membela dan memuji mubtadi', dia adalah mubtadi' juga, tapi setelah tegak hujah. Tahu-tahu makin lama malah Syekh Iryani keliling dan buruk-burukkan ana dan sebagainya, ini mendahului ulama. Itu sampai keluar sampai keluar risalah dia juga kan? Apa? Abdul Iryani. Kenapa? Dia keluarkan ada risalah yang di dalamnya nggak ada hujah kan? Ada satu kan? Ya intinya mungkin ditafrik orang lain atau apa. Oh, itu bukan dari dia ya? Kebanyakan ikhwah mengatakan ditafrik, tapi tak tahu kalau ada tulisan juga, karena lama-lama anak bosan sendiri lah baca gini. Ini gimana anak harus maju mundur dulu disemangati. Sampai anak bilang ke Syekh Ren, Syekh, sejak dulu anak bersama Syekh Yahya, tapi antum yang menyemangati gini. Sampai kemudian anak sudah bilang Syekh Yahya menyuruh semuanya tenang, tapi antum yang bilang harus maju, Abu Hazim membahayakan dakwah. Tatkala saya akhirnya maju, anak dimarahi Syekh Yahya di depan umum, antum nggak bela anak. Kata Syekh Rani, aku tak punya kewajiban bela engkau. Siapa yang sakit hati? Siapa yang tak sakit hati digitukan? Kita masih ada dialognya itu, WhatsApp itu, dialog WhatsApp ya? Ada. Padahal dulu ketika Syekh Iryani menghantam Abu Hazim habis-habisan, kemudian penukilan ana disebar ikhwah, ana sudah tenang kan? Ana tak mau sibuk dengan itu. Tapi ikhwah yang penukilan dari ana bahwasanya Syekh Yahya mengatakan Abu Hazim memang perbuatannya muhdas, tapi dia salah ijtihad. Syekh Iryani nyurati ana, kenapa engkau menampilkan fatwa seperti ini di masa sekarang? Ana bilang, Syekh, ana tak menampilkan ini nih untuk menguntungkan Abu Hazim. Ana bilang, Syekh, siapa yang menyebarkannya sekarang? Bukan saya. Syekh Iryani nulis hahaha, ya yang salah yang menyebarkannya lah. Nah, tahu pula. Cuma ya itulah, gimana kalau kita asal ikut masyayikh maju mundur, susah lah kalau kayak gini. Tapi yang ijtihadiyah tuh kenapa bukan ijtihadiyah tuh? Ya karena hujahnya adalah karena dalilnya jelas. Buku anak antum baca dari awal sampai akhir. Tak baca. Nah, itu nggak adil lah berarti. Anak baca tapi tak macam teknikal sangat jadi anak. Nah, gimana akan tahu ilmiah? Sementara pihak sana dibaca. Jangan, anak pihak sana pun anak baca tak macam gitu juga lah. Akhirnya gambaran tak jelas. Ya. Gambaran tak jelas. Yang anak daripada Syekh itu, yang anak faham itu tidak ada salafnya, kan? Satu perkara. Kalau dibaca baik-baik hujah-hujahnya akan paham, insya Allah. Istilahnya bukan sekitar tak ada salafnya selesai, tapi lihatlah sisi pendalilannya. Sunnah itu terbagi dua, ada ijadiyah, ada tarkiyah. Sesuatu yang Rasulullah sengaja meninggalkannya padahal faktor penuntut ada, menunjukkan ini memang mudaratnya lebih besar, kita tahu ataupun kita tidak tahu. Sementara dalil banyak sekali menunjukkan wanita itu dengan akal yang setengah, tak boleh dia dipisah dari walinya. Dia selama belum kawin dengan bapaknya atau dengan siapa, ketika kawin langsung dengan suaminya. Hatta seorang suami yang fardu ain untuk jihad aja, karena istrinya pergi haji, wajib dia meninggalkan jihadnya demi istrinya. Menunjukkan memang harus selalu dengan mahram. Kalau tak, ma'ruf lah wanita. Apalagi ini sekian lama tidur tidak ada walinya dan orang yang sudah, dan itu ma'ruf. Jauh sebelum fitnah ini terjadi, orang-orang yang di pondok TN itu banyak
Dari cerita ikhwah, anak tak jumpa langsung, tapi banyak mereka yang cerita jadi sombong, jadi merasa tinggi di hadapan suami atau di hadapan calon suami dan sebagainya. Kerana ada ilmu. Itu hasilnya karena tidak biasa di bawah mahramnya, tidak biasa di bawah walinya, jadi merasa boleh mandiri, hebat dan sebagainya. Akal wanita. Cuma masalahnya sekarang adalah ya sudah, anak harus sesuai konsekuensi dari pembahasan ilmiah anak. Kalau disuruh mundur harus dengan ilmiah juga. Yang menyuruh mundur itu bukan asal komen, bukan asal komando lah. Kalau tak, kita kayak permainan lah. Dulu sudah baik, tahu-tahu disuruh maju, begitu kita maju ditinggal di tengah jalan. Toyib. Kenapa sekarang diburuk-burukkan? Padahal dulu ketika buku anak muncul dipuji-puji. Tapi begitu ada perintah Syekh Yahya bahwasanya ini adalah maksiat, tahu-tahu semuanya corner berubah. Mesti anak matanya yang macam yang fatwa yang diberikan oleh yang Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin itu semua, Syekh Mubil, hatta Syekh Mubil itu yang mereka bolehkan itu sama enggak dalam permasalahan ini? Kan mereka ditanya juga kan? Iya, tak tahu, tapi mereka tidak maksum. Kembalinya kepada hujah ilmiah lah. Jadi anak pun enggak tahu kalau mereka cakap boleh, anak pun enggak tahu kenapa mereka cakap boleh itu kan. Mungkin dilihat tak ada bahaya apa-apa. Tapi dalam buku itu orang jelaskan sisi berbahayanya dan sebagainya. Ketika situasi sudah kayak gini, apalagi ada rekaman apa itu sidangnya Abu Hazim dan Ummu Hazim terhadap murid yang pacaran, yang mereka sendiri mengakui semuanya sudah dilakukan kecuali dukhul gitu aja dan sebagainya. Itu mereka yang mengeluarkan rekaman itu sendiri dan seterusnya. Cuma kemudian anak ditelepon sama Syekh Torik bahwasanya aku lebih tahu dakwah, jadi sekarang waktunya untuk engkau mundur, jangan berjuang sendirian. Kemarin kita sudah baik-baik dengan Syekh Yahya, disuruh maju. Sekarang tahu-tahu disuruh mundur. Katanya harus nunggu Syekh Yahya. Ana mengatakan, Syekh, untuk masalah Muhammad bin Hizam, kenapa tidak menunggu Syekh Yahya untuk menghizbikan? Dia, masalah besar tuh. Dia kan, Syekh Tarik kan? Syekh Tarik dan lain-lain. Waktu itu Ana dengan Syekh Muhammad ini kan baik. Ana menerjemahkan banyak buku, dapat tazkiyah dan sebagainya. Tapi gara-gara Ana tidak mengatakan Muhammad bin Hizam hizbi atau mubtadi, Ana dibuang dari grupnya Syekh Tarik. Ana juga bukan Ana yang masukkan, Ana diminta, bahkan Ana termasuk salah satu musyrifnya, mereka yang minta. Tapi gara-gara waktu itu para masyayikh muda dan Syekh Tarik sudah menyerang Ibnu Hizam dan Ana tak menyerang, dan bahkan ketika ada kritikan dari Saudi yang meremehkan apa istilahnya, meremehkan masyayikh dari karya tulis masyayikh dari Yaman, Ana yang bangkit membela, termasuk memuji Muhammad bin Hizam, tahu-tahu Ana yang dibuang dari grup. Toyib. Makanya ketika Syekh Tarik mengajak telepon, Ana bilang, Syekh, kenapa untuk Muhammad bin Hizam yang dia mujtahid, yang bahkan dipuji sedunia istilahnya, kenapa yang sebesar itu tak nunggu Syekh Yahya? Ana dipaksa untuk mengatakan dia hizbi atau mubtadi atau yang seperti itu. Walaupun Ana harus diburu-burukan orang karena dianggap mendahului ulama. Ketika Ana katakan, Ana enggak mendahului ulama, Ana yang disuruh para masyayikh ini. Yang orang mengatakan, mereka bukan masyayikh yang terkenal, kita nunggu Syekh Yahya. Baik, kenapa ternyata antum dan yang lain-lain tidak menunggu Syekh Yahya? Memaksa Ana. Jawabannya apa? Sementara untuk Abu Hazim yang istilahnya sekedar orang Indonesia, bukan mujtahid mutlak, harus nunggu orang paling besar. Betul. Orang satu negeri tak boleh bicara tentang dia. Syekh Tarik bilang, tak, bukan maksudnya menunggu Syekh Yahya, tapi menunggu ulama lah. Ana bilang, Syekh, buku Ana ini siapa yang mentakdim dan siapa yang sejak awal justru menyemangati Ana? Dan Ana terus-menerus selama belasan tahun tanya ulama tentang masalah ini, tapi pihak sana masyayikh nyuruh untuk tenang. Masyayikh yang ini menyuruh untuk menyemangati karena mereka yang datang langsung ke Indonesia gini-gini. Yang tak ke Indonesia pun menyemangati untuk menghantam Abu Hazim karena ini tak ada salafnya dan ini adalah bid'ah muhdas dan sebagainya. Kenapa sekarang tahu-tahu disuruh untuk mundur ke belakang nunggu Syekh Yahya, sementara untuk Ibnu Hizam tidak? Tahu-tahu Syekh Tarik apa ya, jawabannya kayak pusing. Nah, terus Syekh Tarik bilang apa? Ini Syekh Yusuf minta untuk antum mundur. Syekh Yusuf sudah bilang bahwasanya dia tidak membatalkan bukumu sudah betul Abu Hazim memang seperti yang engkau tulis, tetapi masalahnya Syekh Yahya menyuruh semuanya mundur, jadi kita harus mundur. Bingunglah kita, takkan pembahasannya bukan ilmiah tapi pembahasannya adalah komando. Susahlah kita, nanti kita akan ditanya hizbiyun,
Apa bezanya kalian dengan kami Lukmaniun? Kami ada komando. Atau seperti apa Syekh Robi ada komando. Dan kalian dulu mengkritik ini sistemnya bukan ilmiah tapi sekedar komando askariyah. Nah, apa bedanya dengan kalian? Susah jawab tuh. Dan memang sudah ada surat-surat kayak gitu. Hajuri pun pakai, bahkan mereka tulis 2 bulan yang lalu. Hajuri pun sistemnya sistem gitu juga, perintah komando. Gimana anak akan bantah? Sementara prakteknya memang kayak gitu. Jadi ya sudah, anak tawakal ala Allah, anak sesuai ilmiah. Kalau memang ada bantahan masyayikh buku ini, anak kirimkan ke Syekh Syekh Abdul Hamid juga buku itu. Dan tidak dibantah ilmiah, cuma ini maksiat. Dan jangan mendahului ulama, dalilnya jelas, fas'alu ahla dzikri. Sejak dulu kita sudah fas'alu ahla dzikri dan hasilnya seperti ini. Tapi ketika sebagian murid Syekh Abdul Hamid menanyakan ke Syekh Abdul Hamid dalam pertemuan Indonesia itu, Syekh Abu Fairuz menanyakan apa dalilnya untuk tidak menghisbikan Abu Hazim dan untuk membatalkan semua kritikan terhadap Abu Hazim. Dalilnya adalah fas'alu ahla dzikri. Ana mengatakan, takkan dalilnya kayak gitu. Kami memang fas'alu ahla dzikri, memang wajib bertanya ke ulama, tapi apa hujah ulama untuk membatalkan hujah semuanya? Takkan hujahnya fas'alu ahla dzikri lagi. Sekarang ahlu dzikri sudah ditanya. Dah, kami menjalankan dalil untuk tanya ke ahli dzikri. Apa dalil bahwasanya Abu Hazim bukan hizbi sementara hujah sebanyak ini tidak terbantahkan dari para masyayikh sendiri? Dalilnya takkan fas'alu ahli dzikri juga. Kita sudah tanya ahli dzikri, jawabannya apa? Sampai sekarang tak ada jawaban, kata ikhwah yang bertemu dengan Syekh Abdul Hamid. Takkan kita asal mundur karena ditakut-takuti. Terus kita sudah nampilkan di buku itu bagaimana ancaman Abu Hazim ke Syekh Manik, ke Syekh Syekh Manik, Syekh Hasan dan Syekh Iryani. Dia nulis itu di grup itu. Dan sudah tampilkan di buku dan terjemahkan ke bahasa Arab. Ancaman Abu Hazim bahwasanya Syekh Fulan sudah dengan kami sekian lama, kami tahu aib-aib mereka, kalau kami bongkar hancur dakwah dah apalah, kalimatnya sudah ada sudah dalam buku itu, tinggal dirujuk lagi. Takkan seperti ini nggak dianggap sama sekali. Hujah-hujah seperti ini, data-data seperti ini. Dan juga Anda tampilkan dialog bahwasanya Abu Hazim memang pergi ke Hizbiyun. Ketika dinasihati ikhwah dia mengatakan, kenapa kalian tidak menasihati anak tatkala saya masih di Magetan, ketika sampai di Sumatera baru dinasihati. Dibantah sama teman dia, tak Abu Hazim, Anda jangan dusta. Anak sudah nasihati antum ketika antum masih di Sumatera. Terus atau Abu Hazim bilang, Syekh Mukbil membolehkan. Corner, bukan mengatakan oh ya saya dusta atau saya lupa, tapi tahu-tahu dia corner, ada ulama yang membolehkan pergi ke Hizbiyun. Baik, ini data ini sudah kita tampilkan ke para masyayikh. Takkan seperti ini nggak dianggap sama sekali. Jadi sih macam anak ini kan keliru kan di sana kan. Jadi kita pun mau pulang waktu itu, mau pulang. Jadi kami ambil keputusan lah, jumpa masyayikh, tanya lah nasihat-nasihat masyayikh kalau kami pulang macam mana nanti kan. Jadi pertama anak pergi ke Syekh Jumaan. Syekh Jumaan katanya kamu semua saudara kan. Syekh Jumaan dia cakap begitu je lah. Jadi tidak ada kamu tenang, kekal bersaudara. Ma'ruf ini pun nasihat-nasihat umum lah, nasihat umum. Kemudian 2 hari sebelum kami pulang, kami pun jemput ke Syekh Yahya kan. Jadi Syekh Yahya awalnya kami cakap kami dari Malaysia kan, dan dakwah di Malaysia sekarang seperti Ma'ruf sudah berpecah kan. Apa nasihat Syekh, macam mana kami sesuaikan diri di sana. Itu Syekh cakap, antum Malaysia kerana Syekh siapa? Syekh Zaid kan, dia cakap Syekh Zaid, ya betul. Antum kekal bagaimana Syekh Zaid tinggalkan antum. Ya, katanya begitu lah. Itu Hamzah cakap, maksudnya apa? Maksudnya kamu semua bersaudara. Cakap. Itu Hamzah tanya, okey, sekarang markas yang dulu kami pergi itu sudah pecah. Yang sekarang yang menerajui itu adalah Syekh Firuz. Dia bilang, maaflah anda cakap, dia macam marah sedikit. Tapi dia cakap Abu Fairuz wa ala tarakil mubalaghah, katanya gitu kan, mubalaghah. Kerana apa? Aku cakap kenapa sih? Dia tak cakap gitu lagi. Dia belum cakap lagi. Lepas tu kami tanya, kerana TN, adakah TN macam mana? Habis tu bilang,
Tarbut Nisa itu salah. Kata Tarbut itu salah. Tapi Abu Fairuz dia mengingkari satu kemungkaran dengan kemungkaran yang lebih besar, iaitu kemungkaran yang yang menyebabkan perpecahan antara Indonesia dengan Malaysia kan. Istilahnya macam kalau apa tu namanya? TN kan dulu di Magetan. Kerosakannya mungkin di Magetan ataupun di luar tu sikit-sikit je lah. Tapi perpecahan itu menyebabkan satu Indonesia, dan seperti makruf yang kita belajar, macam anak-anak belajar yang usul sita tu lah kan. Usul kedua itu ijtima' fiddin kan. Ijtima' fiddin, selagi orang itu Al-Quran, As-Sunnah, fiqh salafus salih kan, ala imam adil kan. Maksudnya kita kena bersatu kan. Jadi itu usul kan. Jadi saya cakap ini perpecahan ni lagi besar konsekuensinya daripada TN. TN ni macam padanya macam levelnya enggak sampai ke perpecahan lah. Kalau betul. Itu yang dia bagi tahu ke Ana. Kan? Jadi Ana cakap baiklah saya itu. Macam itulah kami. Habis itu saya cakap yang sah yang nasihatkan Syekh Abu Fairuz. Jadi macam mana saya nasihatnya? Padahal sejak dulu ketika Syekh Yahya dituduh membuat perpecahan, kami yang disemangati para masyayikh untuk membantah penuduhnya itu. Iya kan? Malzamah lebih dari 250 tentang masalah ini. Sebagian besarnya adalah untuk membela Syekh Yahya yang dituduh membuat perpecahan. Banyak yang mengatakan takkan demi Abdurrahman Adani sampai pecah. Kita disuruh untuk membantah, kita tampilkan fatwa para a'immah dan para masyayikh, para ulama, bahwasanya yang membuat perpecahan adalah pelaku bid'ahnya. Coba kalau mereka tetap setia di atas jalannya Nabi dan sahabat, tak pecah tuh. Iya kan? Karena tampilkan kalam Syekh Shalih Fauzan, kalam siapa sebelumnya Imam Asy-Syatibi dan lain-lain. Baik, sekarang yang membuat bid'ah kenapa bukan dia yang dituduh? Dan dipaksa untuk segera menghentikan maksiat atau bid'ahnya itu agar orang bersatu lagi. Sementara orang-orang yang keluar dari Damaj ataupun yang salafi secara umum disemangati nahi mungkar dan menghukumi pelaku mungkar sesuai dengan kadarnya. Kalau emang dikatakan ini bukan ijtihadiyah, lalu hukumnya apa? Takkan hukumnya sama dengan ijtihadiyah. Dan kenapa dulu anak diingkari ketika anak bersama Syekh Yahya untuk tetap baik dengan Abu Hazim? Para masyayikh yang nyerang anak terus-menerus. Sampai anak pening anak daurah pun diserang terus. Tapi siapa yang bela anak dari masyayikh waktu itu? Nah sekarang tahu-tahu muncul buku yang mengharuskan anak harus pilih salah satu. Sudah ada buku? Buku tadi lah, buku Syekh Hasan itu. Pokoknya ini bukan ijtihadiyah. Bahkan buruk-burukan orang yang mengatakan ini ijtihadiyah. Anak kena itu waktu itu. Padahal anak cuma nukilkan dari Syekh Yahya. Tapi tahu-tahu Syekh Yahya yang ngasih takdim. Walaupun kesimpulan akhirnya bukan mubtadi'. Jelas ini konsekuensi yang membingungkan. Kalau bukan ijtihadiyah dan dia melakukan itu ta'abudiyah, hukumnya apa? Coba kalau dia ditanya sama orang-orang, si Abu Hazim itu, antum kerja di apa? Oh, saya bergerak di bidang agama. Buat ini. Jelas niatnya ibadah lah tuh, ta'abudiyah lah tuh. Sampai sistemnya adalah memisahkan memisahkan wanita dari walinya, dan ada peraturan resmi di situ tak boleh pulang sampai setelah sekian bulan atau sekian ada peraturannya itu dan sebagainya. Selain perkara yang lain yang masalah kelembean dia terhadap hizbiyun itu. Jadi yang apa tuh macam mana pula yang ini anak kurang faham yang orang-orang yang jelas Abu Hazim sudah ditakdirkan. Tapi orang-orang yang enggak mentakdirkan itu macam mana? Anda sudah jawab di rekaman-rekaman yang banyak, ikhwah bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang tahu tetapi memang membela dan sebagainya. Ya jelas kembali ke kaidah lah. Kalau tak, untuk apa kita belajar salaf sementara kaidah salaf enggak dipraktekkan, cuma teori aja. Tapi ada yang dia masih bingung, dikasih udzur, namanya ilmu bertingkat-tingkat. Tidak disikapi ini itu, tidak seperti yang dituduhkan, yang tidak menghizbikan Abu Hazim berarti hizbi mubtadi atau apa, ini dusta. Boleh anda cakap orang yang bingung biasanya mereka enggak melawan lah. Kenapa? Mereka enggak melawan lah. Orang yang bingung biasanya mereka enggak. Namanya masih bingung kan. Yang melawannya semua orang yang jelas menolak lah. Lihat hujahnya, apa hujah dia. Kalau hujahnya sekitar taklid ya sudah dikatakan muqallid. Kalau hujahnya memang dia cari-cari dalil atau cari-cari pembenaran untuk membela Abu Hazim, ya sehatilah berarti. Istilahnya sesuai kadarnya, tak dikatakan langsung semuanya yang membela Abu Hazim mubtadi', tak begitu.
lihat. Mungkin dia sekedar kena syubhat atau belum Tapi paham. mungkin karena apa yang tidak menghisbikan Abu Hazim berarti mubtadi, tidak demikian. karena power atau kuasanya media sosial ni kan. Mungkin ditampilkan macam mana di sana kan. Jadi macam tamparan apa gambaran itu macam syekh macam orang yang tidak ikut pun semua terkena juga gitu. Itu yang digambarkan. Memang gambarannya gitu. Padahal dalam rekaman Ana dan tulisan Ana sudah ada di itu. Tinggal dilaporkan juga atau tidak. Ataukah yang dilaporkan cuma berita yang buruk-buruk? Ya, itu yang masalahnya. Jadi Ana tawakal Allah. Sebagian masyayikh menasihati jangan lawan Abu Hazim, jangan lawan sebagian masyayikh nyurati Ana. Abdul Hamid kayak gitu, tak ya dilawan. Engkau lanjutkan perkara ilmiah yang jadi tugas engkau. Masalah nasihat dan hujah engkau sudah sampaikan sudah. Memang Ana tak perlu bantah-bantah masyayikh dan sebagainya. Kalau nasihat saya itu memang sudah semisalnya sudah sampai ke Syekh lah. Banyak kan rekaman-rekaman itu. Ana dikasih tahu dan sebagainya. Coba bayan Abu Hazim yang pertama tertulis, saya tidak pernah ke markis Hizbi. Ternyata setelah kita bongkar, kita laporkan ke Syekh Yahya lewat Sisabi dan lewat Ibrahim bin Syekh Yahya nyuruh buat bayan, tahu-tahu pihaknya Abu Hazim menembak Ana, menuduh bahwasanya Abu Fairuz pun pergi ke Masjid Abror. Mana Masjid Abror ini ada yayasannya. Ana tanya ke mereka sekian lama, Masjid Abror itu yang mana? Tak ada jawaban. Katakan Abu Fairuz harus pulang ke Indonesia dulu baru nanti kami tunjukkan. Ini pendalilan apa? Kasih tahulah masjid mana. Sementara waktu itu anak pikir, jangan-jangan di Jawa Timur kah di mana. Sementara kita tak mengurus untuk ada tulisan yayasan kah tidak. Kita percaya ke ikhwah yang ngundang kan. Yang tahu, maka akhirnya anak waktu itu ngajar di Perlis di waktu itu di WhatsApp sama Syekh Yasir Dubai. Engkau harus buat bayan tentang ini. Anak tanya, Syekh, kan ada gambarnya itu. Syekh, ini Masjid Abror di mana? Syekh Dubai tak menjawab dan ngejar lagi. Ini kami menunggu bayan kamu. Kita tanya aja, kita tak dikasih tahu masjid yang mana dulu untuk kami menafikan atau mengiyakan. Sementara anak tak merasa mana yang mana. Ya sudah, karena dipaksa secepat itu, ya sudah akhirnya anak nulis bahwasanya anak tidak tahu Masjid Abror yang dimaksudkan yang mana. Tapi kalaupun betul-betul itu ada yayasannya, anak tidak tahu. Dan tidak sama antara orang yang sengaja dan tidak sengaja. Karena anak baik sangka kepada ikhwah yang mengundang, anak bilang gitu. Nah, kemudian Abu Hazim juga mengeluarkan bayan kedua, mengatakan saya tidak akan lagi ke masjid-masjid Hizbiyun. Apa yang kita pahami? Kenapa dia? Iyalah. Memanglah. Anak bilang ke Syekh itu, ke Syekh Yasir Dubai, bahwasanya Syekh, ini Abu Hazim mengatakan tidak akan lagi, tidak akan lagi, menunjukkan bahwasanya kemarin dia memang pergi ke Hizbiyun. Tapi gimana di bayan pertama dia mengatakan saya tidak pernah. Tahu-tahu malah Syekh Dubai mengatakan apa? Ikhsa atau kurang lebih lah ihda ya Pak. Engkau diam aja lah. Ihda kalau di Yaman kan maksudnya bukan sekedar tenang, sakinah, tapi diam, suruh diam. Coba ini ilmiah macam apa seperti ini? Harusnya ilmiah yang baik lah. Orang Yaman macam itu ya. Ketika Ana sampaikan ke Syekh Hasan, Syekh, gimana bayan pertama mengatakan tidak pernah, bayan kedua mengatakan tidak akan. Kata Syekh Hasan, ini menunjukkan bahwasanya dia sudah mengakui. Tapi takkan mengakui seperti itu santai aja, tak ada konsekuensi, tak ada disalah-salahkan, berarti engkau kemarin dusta. Mengakui dusta kan istilahnya masalah rujuk dari suatu kebatilan kan ada syarat-syaratnya. Illal tabu wa aslahu wa bayanu. Dia tak bayan bahwasanya dia kemarin dusta. Dan dia bertawab, Abu Turab juga dipaksa untuk membuat bayan karena Abu Hazim menaikkan masalah ketika Abu Turab diminta dakwah di istilahnya Departemen Agama. Sementara ini kan lain kan, namanya pemerintah memaksa, kita mau apa? Cuma Abu Turab buat bayan bahwasanya kami statusnya diminta oleh pemerintah untuk menjelaskan dakwah kami itu seperti apa, dan kami mau digambar, kami bilang tak mau gambar dan apa. Istilahnya perkaranya lain-lain. Tapi tahu-tahu kemudian muncul bayan Syekh Yahya rekaman itu. Ini sudah ada bayan baik dari 3 orang dan semuanya sama, semuanya cinta tamayus,
Taib, apakah antum rela dikatakan sama? Abu Hazim dusta. Kita tak tahu Masjid Abror ada yayasan, takkan seperti ini dikatakan sama. Gimana kita nggak sakit hati seperti ini? Lain lah, istilahnya titik tolaknya lain, titik jalannya lain. Abu Hazim memang sering sudah banyak laporan, tapi setiap kali kita laporkan ke atas, sering kalinya tak ada tanggapan. Laporan bayinah ini, dia apa itu istilahnya, khutbah raya di masjid ini, di bawahnya ada penaja yayasan ini. Kadang khutbah gerhana, di bawahnya ada penaja yayasan ini, yang menyumbang silahkan masuk bank ini dan seterusnya, kirim bank ini. Takkan orang yang sengaja seperti ini dianggap sama dengan yang tidak tahu. Tapi karena kita memang tak mampu untuk harus selalu membantah, nanti dianggap apa? Malah dibesar-besarkan. Kaitkan itu dengan ikhwah di sini macam mana? Nah, kan selama ini perangnya kan dengan Indonesia. Iya. Di sini tenang aja kan, nggak Iya. ada apa-apa kan? Cuma Awalnya dulu. ya, ikhwah kita kan juga perang melawan Abu Hazim, bukan melawan yang di sini. Walaupun anak dikasih tahu adalah yang menitipkan mungkin siapa itu anak buahnya Ibnu Zubair atau siapa tak tahu, anak buahnya Yahya perempuan itu di situ atau apa, anak dikasih tahu beberapa ikhwah dan sebagainya. Tapi kita sedang sibuk di sana. Cuma tahu-tahu waktu Sya'ban, anak dikasih tahu sebagian ikhwah ini, tahu-tahu Dzul Hijjah menampilkan di statusnya itu. Ramadan kan? Bukan, belum. Sya'ban. Ramadan itu nanti tambah lagi. Tapi di Sya'ban nampilkan di akhir-akhir Sya'ban. Bahwasanya Syekh Abdul Hamid sudah mengatakan ini sekedar maksiat, harusnya nunggu ulama, harusnya ulama Indonesia itu merujuk pada ulama senior gini-gini. Nah, siapa yang mulai berarti? Karena kita sedang sibuk dengan yang di sana, yang di sini tenang, tak ada apa-apa. Kita tak mengacau yang di sini. Berarti siapa yang mulai? Dia yang mulai membangkitkan itu. Jelas. Tahu-tahu ya udah sebelum Ramadan anak dalangnya Abu Naim bicara gini-gini. Abu Naim akhirnya bicara banyak lah tentang Dzul Hijjah. Anak tahu Dzul Hijjah tuh gini. Ya anak minta tolonglah antum sebagai orang tua di situ nasihati. Dan seterusnya akhirnya tahu-tahu Ramadan muncul lagi berikutnya sindiran. Ya takkan tahu-tahu analah yang membuat perpecahan. Sementara takkan yang di Malaysia anak yang dituduh sebagai pembuat perpecahan. Sementara yang di Indonesia pun hatta orang-orang yang menghantam Abu Hazim yang diwates, hantaman habis-habisan sampai anak dipaksa diburuk-burukkan, sampai dikatakan Abu Fairuz kalau tidak datang ke Wates ke Syekh Muhammad Manik, kami akan jemput dia walaupun pakai motor. Ini naudzubillah lah, mana ihtiramnya dan sebagainya. Jauh itu dari Semarang ke sana itu pakai motor. Dipaksa pokoknya harus ke Syekh Muhammad Manik biar dapat apa istilahnya briefing untuk menghantam Abu Hazim. Mereka yang aktif habis-habisan, anak yang diserang terus oleh para ustadz di Wates itu. Ketika anak masih dengan Syekh Yahya. Sekarang semuanya diam. Nah sekarang tahu-tahu ketika anak terang-terangan kesimpulannya sama seperti kesimpulan Ustadz Siddiq, Ustadz Abu Sulaim dan Ustadz siapa? Sandakani itu, Abu Hanan, bahwasanya Abu Hazim adalah hizbi mubtadi'. Tahu-tahu yang sana kita nunggu ulama lah. Nah, kemarin panas sampai berapi-api, tahu-tahu sekarang kita nunggu ulama. Memang Abu Hazim salah, tapi masalah hukum kita nunggu ulama lah. Kalau memang hukumnya dia masih salafi, takkan perangnya sedahsyat itu. Sampai anak muhadharah di mana-mana ada tahdir secara halus, jangan hadiri muhadharahnya atau daurahnya Abu Fairuz, dia pro Abu Hazim atau dia masih bersama Abu Hazim, dia tak seperti orang dulu. Sampai sebagian ustadz yang di Sulawesi, di Sumatera mengatakan Abu Fairuz dulu kuat. Sekarang gara-gara dekat dengan Abu Hazim jadi tumpul. Istilahnya kalam banyak sekali. Tapi tahu-tahu berubah situasinya. Sebentar ya. Oh ya marhaban. Tutup. Tayyib. Sehingga apa itu? Jab. Kenapa kita tahu-tahu bicara masalah para ustadz yang itu tadi? Mereka diam kan sekarang. Karena mereka yang Memang sampai mereka sendiri mengatakan, menampilkan tulisan-tulisan atau kalam-kalam yang dinukil ikhwah Abu Fairuz itu pahlawan kesiangan. Ana mengatakan memang ana selalu terbelakang, selalu lambat. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya anak yang dianggap pemecah belah. Padahal anak yang lambat. Mereka yang menyemangati dari awal. Bahkan sebagian itu yang mengatakan Abu Hazim hizbi mubtadi'. Anak yang selalu lambat. Tapi karena anak yang diminta buat risalah ilmiah, tahu-tahu yang sana entah apa yang dipikirannya sampai Abu Fairuz pahlawan kesiangan. Anak mengatakan walaupun anak bangun kesiangan atau bahkan bangun menjelang maghrib, kalau setelah itu atau anak tahu kebenaran, anak akan
ikut. Tak apa, ana jadi ekor kebenaran lebih baik daripada jadi pemimpin kebatilan. Jelas ikhwah yang lain lebih awal, ana puji-puji. Tapi syahidnya di sini apa? Takkan justru ana lah pemecah belahnya. Padahal ana yang belakangan. Sampai diburuk-burukan sekian tahun, tahu-tahu Abu Fairuz selalu dengan Abu Hazim. Jadi kesimpulannya macam Syekh ini digunakan ya? Istilahnya gitulah. Selalu digunakan ya. Memang selalu. Hatta di Damat dulu Abu Turab yang selalu menyemangati anak. Oh ini bantah. Ketika Abu Turab mengatakan bahwasanya lafaz ustadz itu muhdas. Kan Abu Turab terus dihantam sama Askari yang di Kalimantan tuh. Ini bantah. Yaudah anak buat anak cari pembahasan di kitab-kitab. Anak bilang Abu Turab. Ini para salaf sudah mengatakan ustadz itu biasa, lafaz ustadz. Dikatakan ustadzul ustadin, bahkan Syu'bah dikatakan sebagai ustadz, bahkan Imam Bukhari dikatakan ustadz, banyak. Ini tak bolehlah kita bersikeras mengatakan lafaz ustadz itu muhdas. Sudah, enggak usah dibahas lah. Cuma ujung-ujungnya anak yang selalu dipakai. Tapi sekarang Syekh Abu Turab dia enggak itu sangat ya, enggak. Tak, anak yang disalah-salahkan. Tak, macamnya dia pun enggak aktif sangat ya. Tak. Kalau markas ini Atas siapa? Abu Turab itu. Oh, Abu Turab. Markas. Sudah dia ikut ulama aja sampai kemarin dikatakan sebagai pendusta karena hari pertama mengatakan ulama akan mentahdir Abu Hazim. Hari berikutnya ulama yang dia nukil mengatakan tak, itu dusta. Abu Turab mengumumkan, oh yang kemarin salah. Sudah 2 kali 3 kali kayak gitu, asal ikut aja. Tayyib. Ya itulah yang terjadi. Jadi takkan anak ya sudahlah demi nama baik dan demi kebesaran suruh ke kanan kiri tanpa punya stand, tanpa punya pembahasan ilmiah. Lalu untuk apa ngaji lama-lama? Lebih baik di sini tak keluar duit banyak-banyak kemudian suruh apa ikut dah gitu aja. Jadi ini resikonya memang tawakal ala Allah. Yang penting buku anak sampai sekarang masyayikh tidak ada yang membantah secara ilmiah. Padahal dulu kita disemangati ketika Syekh Fulan nampilkan buku anak, disemangati para masyayikh, bantah tuh. Demikian pula yang dari Emirat, demikian pula yang dari Mesir, bantah dia. Ya udah anak buat risalah ilmiah membantah. Jadi sementara dulu waktu Buroi menghantam Syekh Yahya dan lain-lain, anak pula disemangati para masyayikh, bantah tuh Buroi. Sampai kita sindir. Harusnya apa? Muqara'atul hujjah bil hujjah, bukan muqara'atul hujjah bil ashos. Kan mereka selalu gitu. Ini pakai dalil-dalil tapi menyelisihi Syekh Ubaid Jabiri, menyelisihi Syekh Robi, ini menyelisih ulama besar. Kan selalu hujahnya itu. Sementara kami yang di Damat disuruh untuk membantah ini. Hujahlah yang lebih besar daripada tokoh. Yang penting hujah lawan hujah, datangkan hujah kalian. Nah sekarang kenapa prakteknya tidak begitu? Berarti sih kalau anak cakap kalau bila anak dengar kalam Syekh itu anak kefahaman anak macam adalah hujahnya Syekh itu enggak ada masalah. Memang betul, tak ada kesilapannya insya-Allah. Tapi oleh kerana mereka tidak membantah kerana efek perpecahan itu lagi. Coba kenapa sampai terjadi perpecahan? Dan kenapa pihak sana jadi punya suara? Pihak sana pihak Abu Hazim sampai boleh punya suara sehingga gambarannya perpecahan. Gimana apabila situasinya terbalik, yaitu Syekh Yahya langsung memfatwakan karena ini bukan ijtihadiyah, Abu Hazim hizbi. Insya Allah timbul perpecahan tidak? Para ikhwah, para asatidah insya Allah gimana? Insya Allah kurang lah, kurang banyak lah. Berarti kuncinya di ana kah? Kuncinya di ana kah? Ana sudah bilang ke para ikhwah dan yang lain-lain. Bagaimana menurut antum? Kan antum sudah bilang nunggu Syekh Yahya. Gimana kalau betulkah antum nunggu Syekh Yahya atau sekedar lari aja? Tak, kami nunggu Syekh Yahya. Baik, ana tanya. Gimana kalau siang ini Syekh Yahya mengatakan Abu Hazim hizbi? Antum taatkah tidak? Oh iya, beliau ulama, beliau ahli jarh wa ta'dil. Kalau kemudian kan pertanyaannya ana tadi Syekh Yahya langsung mengatakan hizbi atau mubtadi. Kenapa antum langsung mengatakan hizbi mubtadi? Tidak tanya hujahnya apa dulu? Ya, kita tahu hujahnya adalah Abu Hazim gini. Ana bilang, hujah ini semua sudah ada dalam buku ana. Dalam buku ana ada, dalam buku sebagian ikhwah juga ada. Kenapa tahu hujahnya itu juga? Ujung-ujungnya berarti apa? Sekitar mengekor orang besar, hujah bukan nomor 1. Nah, berarti siapa yang sebenarnya menjadi kunci agar tidak terjadi perpecahan?
Terserah. Jadi Nama anak sudah buruk di sana, terserah kalau rekaman anak, tak masalah. Kalau kita mau jawab Syihya itu macam mana itu? Macam mau jawab yang apa Syihya cakap itu macam mana itu? Jawabnya apa? Inilah jawaban anak ini tadi. Maksudnya apakah ulama TN maksum? TN memang salah. Jadi enggak ada bantahannya, enggak ada bantahan dari segi ilmiah, enggak ada. Tetapi kemungkaran perpecahan itu lagi pertanyaannya, jawaban anak di pertanyaan itu, kenapa sampai terjadi perpecahan? Bagaimana seandainya seperti yang diucapkan para ustadz, kita harusnya bersatu di bawah seorang syekh. Taib, seandainya syekh itu mengatakan Abu Hazim Hizbi, terjadi perpecahan tidak? Kan katanya kita bersatu di bawah satu syekh. Berarti kunci perpecahannya di siapa sebenarnya? Baik, sebelum itu fitnah siapa? Ibnu Hizam, terjadi perpecahan tidak? Baik, yang salah siapa berarti? Apakah yang salah para masyayikh yang menghizbikan Muhammad bin Hizam, yang terakhir baru Syekh Yahya mengisyaratkan dia tidak lagi bersama kita? Padahal perpecahan ada. Letih kita ngurusi di sini masalah orang-orang yang bela Muhammad bin Hizam. Antum tahu kan jelas? Tapi akhirnya itu jelas lah. Itu akhirnya. Jelas, tapi pecah itu ada kan? Ada. Sampai anak diburu-burukan. Hatta di Indonesia Abu Hazim dan teman-teman buru-burukan anak. Abu Fairuz tidak ada pada ulama, mendahului ulama. Padahal anak belakangan. Masalah Muhammad bin Hizam kan anak belakangan. Udah anak ceritakan kan tadi, sampai anak dibuang para masyayikh di sana. Para masyayikh yang sudah nampilkan hujah perang hujah. Syekh Tariq bukan nomor 1, maksudnya bukan yang pertama juga, banyak sudah masyayikh. Cuma bukan Syekh Yahya dan bukan Syekh Abdul Hamid. Baik, berarti siapa yang buat perpecahan? Kenapa untuk Muhammad bin Hizam bukan masyayikh itu yang dituduh membuat perpecahan? Padahal pecah di mana-mana, hatta di Kazakhstan, hatta di British, pecah di mana-mana itu. Demikian pula sebelum itu peristiwa siapa berarti? Peristiwa Abdurrahman Adani lah, pecah besar ke kecil, besar sampai Luqman, sampai apa, sampai anak yang selalu diminta untuk membantah. Anak bilang, yang minta ke anak ustadz di Indonesia, kan antum ustadz dan banyak ustadz di sana, bantahlah mereka. Enggak, orang-orang tak percaya ke kami, mereka percaya antum. Akhirnya anak pula yang nulis, sampai mata anak rusak yang kanannya, anak tinggal melihat kiri aja. Untuk nulis membantah Luqman waktu itu. Baik. Seandainya Syekh Rabi dan Syekh besar semuanya sepakat mengatakan Abdurrahman Adani Hizbi, kan kemungkinan tak pecah kan, kemungkinan. Tapi sekarang kenyataannya pecah besar sampai tak mungkin dipisah, tak mungkin disatukan kan, hatta dengan Syekh Rabi atau siapa, sudah ada gap besar. Baik. Dan para masyayikh yang di sana sendiri mengatakan itu gara-gara tahdiran hajuri, istilahnya mereka, timbul perpecahan besar. Harusnya kan tak perlu ada perpecahan. Tapi siapa yang salah sekarang? Apakah untuk masalah yang lain para pentahdir tidak dikatakan pembuat perpecahan, tapi untuk Abu Hazim pentahdirlah yang dikatakan membuat perpecahan? Adil kata adil seperti ini. Padahal siapa yang menyebabkan anak maju ke depan? Kalau ditanya itu, kenapa para masyayikh tidak disalahkan yang menyemangati anak itu? Padahal anak sudah cerita ke para masyayikh yang lain. Syekh Yahya pun anak cerita nih. Mereka yang menyemangati. Telepon terus ke macam mana? Iya, telepon. Dia paham anggur gitu-gitu. Tapi satu pun nggak ada. Masyayikh itu yang mulai, Abu Fairuz sudah tenang baik-baik. Nggak ada kalam kayak gitu. Mereka begitu aja ya. Atau lebih tahu. Dan anak punya pengalaman banyak. Anak tak mampu maksa siapa-siapa. Masing-masing punya pengalaman. Kemudian macam tempat kita ni macam mana sih kalau di sini ni? Macam balik kepada soal ya itu tahu-tahu Dul Hizam yang membantah. Jadi dia yang membuat perpecahan. Memang anak pun setuju. Dia yang memulakan perpecahan itu. Dan anak tidak memulai menghantam dia, tapi karena kemudian memang sudah sampai ke Indonesia, kemudian Siddiq ditanya dan yang lain ditanya, kemudian mengatakan, boleh nggak belajar ke Dul Hizam? Tak boleh. Sementara anak sudah trauma, sudah sering dikatakan selalu lambat, selalu lembek. Ketika malam itu anak ditanya, malam sekian tentunya, boleh nggak belajar ke Dul Hizam? Ya anak-anak akhirnya, ya Dul Hizam, anak mengatakan, tak boleh lah sampai dia mengumumkan rujuknya dari gini-gini seperti yang sudah disebar itu kalam anak. Akhirnya anak dituduh tergesa-gesa dan apa. Padahal anak selalu tuh belakangan. Tapi memang ujung-ujungnya anak udah bilang ke Abu Mukbil dan keluarga, tetap
yang akan dimunculkan anak untuk jadi entah kambing hitam ke apa selalu. Jadi keadaan antara ikhwah di Perlis tu macam tidak ada solusinya ya. Solusinya dia yang iyalah dia rujuk untuk tidak ikut-ikutan kan. Hatta dari ikhwah pengurus sendiri anak tahu. Maksudnya anak tahu dari ikhwah pengurus. Tahun lalu Dhul Hizam sudah mengatakan masalah-masalah di Indonesia jangan dibawa ke sini dan jangan kita bicarakan. Tapi dia yang bicara. Siapa yang urus dia gatal? Tapi contohnya Syekh, andai kata kalau macam dibaikkan keadaan di Changlun di Perlis tanpa Dhul Hizam itu bisa. Maksudnya kalau anak tengok orang-orang di bawah-bawah gitu, macam orang-orang macam ikhwah-ikhwah itu, mereka banyaknya enggak ada masalah antara sesama itu. Cuma ketika itu Dhul Hizam degil lah katanya, kira-kira degil dengan egonya, dengan mungkin pengalaman pun banyak. Dia pergi Johor sudah pecah, dia sudah di KL sudah pecah. Jadi permasalahan ini padanya mungkin biasa aja pada dia kan. Ya, tapi pada yang orang-orang yang di bawah itu, macam ikhwah-ikhwah di bawah itu, macam Abdul Tasnim ataupun Ana ataupun Faiz, kami masih kan, macam lagi Ana kan sebelum Ana pergi, Ana baik semua orang kan. Dan Ana pergi perkara berlaku. Jadi Ana enggak ada kesan efeknya, enggak ada. Pulang-pulang ini musuh, bukan musuh sama Ana, masih musuh sama Ana kan. Macam mana kan. Jadi yang kalau orang-orang di bawah itu kita boleh bersatu tanpa Dhul Hizam itu macam mana? Ini saja tanya Ana. Istilahnya seandainya Dhul Hizam pergi maksudnya? Bukan. Ya, kita bersatu tanpa Dhul Hizam enggak mau sudah bisa. Sudah. Kan? Kita pasal yang Ana belajar itu kan baca Istimak Fiddin dalam Quran Sunnah Fihmu Salafus Salih sama yang adil. Sedangkan kita semua salafi, kita bukannya sufi, bukannya hizbi. Ya, bukannya kita keluar daripada keadaan salaf. Sepatutnya kita masih bersaudara di sana. Hanya kerana kan Dhul Hizam gitu kita enggak bisa bersaudara, itu enggak adil untuk kita kan, untuk anak-anak kita, untuk isteri-isteri kita. Kalau Dhul Hizamnya bagi anak dia pengikor hawa nafsu, sudah debat banyak, sudah debat di WhatsApp dan rekaman-rekaman dan apa. Ketika dia tidak mau rujuk, bahkan kita tanya sebenarnya siapa yang antum maksudkan ini ketika di tulisan dia yang pertama begini tak mau jawab. Setelah hantaman dari Masyaikh Yaman banyak ke Ana, baru dia berani mengatakan yang saya maksudkan adalah Siddiq dan seterusnya. Dan setiap kali anak ajak adu hujah tak mau dan selalu begini cari aib orang. Anak katakan dia pengekor hawa nafsu. Dia memang kita kalau tanpa dia itu, tapi macam anak tengok ya macam waktu itu dulu kalau Auza'i itu kan masalah Ibn Hizam kan. Waktu itu enggak jelas kan. Tapi masalah Ibn Hizam sudah jelas sekarang. Sudah jelas dan dia tak ngaku salah. Dia pusing. Bahkan dia di ijtima itu mengatakan, oh ikhwah salah paham ucapan ana. Oh ikhwah salah paham ucapan ana. Takkan semua murid dia salah paham, padahal mereka orang-orang dewasa yang ngaji. Takkan antum rela dikatakan salah paham ketika antum cerita bahwasanya Auza'i bilang gini. Tahu-tahu di sidang itu Auza'i, oh itu ikhwah yang dengan salah paham. Apakah demi melindungi dia kita rela dikatakan salah paham? Yang ngaji padahal bukan satu. Sementara yang disayangkan ikhwah, sayangnya nggak ada rekaman sehingga dia pusing-pusing. Abu Naim sampai bilang ke Ana, Auza'i bahaya, Ana tahu dia bahaya. Dia ada sikit. Sempat muji itu Qardawi, terus tahu-tahu boleh pusing-pusing lagi kata ikhwah. Apa muji Qardawi itu, ini akidah siapa sekarang? Orang munafik kayak gitu sempat dipuji. Tak boleh dipuji lah, untuk apa dipuji? Walaupun sambil mengatakan dia punya kesalahan ini gimana, ada pujian, ada kritikan, nanti kayak sururi lah, nanti muwazanah, timbang mana yang lebih baik. Gitu ya. Ini manhajnya siapa kayak gini? Kecuali kalau sedang menyebutkan biografi, takkan dia jadi pelayannya Qardawi untuk membuat biografi Qardawi. Orang sekarang rata-rata di Perlis atau secara umum di Nusantara orang terpesona dengan Qardawi. Dalam situasi gitu takkan masih sempat muji Qardawi sebagai orang pandai lah atau apa kata itu. Bahaya, Auza'i bahaya. Ngekor hawa nafsu dia. Sama juga ya. Sama. Dia dialog dengan Ana dialog tahu-tahu dia bantah. Nah, sudah gabungkan dengan bapaknya sekalian. Jelas daripada dialognya dia. Iyalah nampak ya. Hatta ketika dia bela Ibnu Hizam di sana, Ana kan menerjemahkan banyak fatwa para masyayikh untuk kemudian sebagian ikhwan ngasih ke dia dan sebagainya, itu kan nasihat. Tapi kata mereka,
Kalau saya bilang, oh, ini tak kenal, tak akan tidak lihat hujahnya, tapi sekitar ini tak kenal. Kalau anak nunggu Syekh Yahya, kalaupun Syekh bicara, anak akan lihat hujahnya. Tahu-tahu tidak konsekuen dengan kalam-kalamnya. Cuma ikhwah terbagi dari beberapa sisi. Sisi pertama jelas yang pro dia. Sisi kedua mungkin ya tahu dia salah tapi susah lah untuk walak barok. Sementara pihak yang lain mengharuskan, pokoknya harus dibuang. Bahkan yang kumpul-kumpul dengan orang itu masih salam istilahnya atau apa, ini harusnya dibuang. Anak bilang ke mereka tak boleh macam itu. Ini dakwah sudah semakin sedikit. Kita perlu bantuan ini. Alhamdulillah lah kita dipercaya untuk ngajar di situ. Mereka pengurus tidak lagi memakai Dhul Hizam dan lain-lain. Disyukurilah ini. Adapun mereka belum berani untuk walak barok. Anak bilang kita maklumi. Yang di Damat saja, yang para ustadz saja takut dengan kebesaran ulama. Takut nggak takut? Banyak yang takut. Tidak lihat hujahnya tapi ternyata lihat siapa yang bicara. Tapi kalau lawan Syekh Rabi dan lain-lain, al-hujah aqwa minar rijal, selalu kita disemangati gitu. Tapi untuk kali ini, Allah takkan kita lawan Syekh Yahya. Padahal dulu di Indonesia para ustadz bilang, apa? Ustadz Luqman, ustadz besar, takkan kita lawan Ustadz Luqman. Tahu-tahu kita di Damat disemangati, hujah lebih utama daripada tokoh. Tapi kali ini prakteknya banyak yang takut. Anak bilang ke ikhwah, kita maklumi yang ustadz aja banyak yang takut ke masyayikh. Apalagi yang tak pernah ke Yaman. Jelas mereka takut lah nanti untuk ditahdir, nanti apa. Jadi kita maklumi lah. Jelas itu keliru. Sudah tegak hujah, pengekor hawa nafsu masih disalami, itu keliru. Kalau tak untuk apa kita jadi salafi? Jangankan perkara yang sifatnya macam itu, sekedar tidak ikut perang Tabuk aja sahabat ditahdir, dihajar. Padahal kebaikannya berapa sahabat itu? Iya kan? Tidak sampai berbuat bid'ah itu. Itu aja ditahdir dan dihajar. Ini yang perkara pemikiran dan sebagainya, hawa nafsu ada, nggak dipraktekkan. Kita katakan itu salah, tapi dimaklumi, kasihan mereka tak pernah ke Yaman. Yang ke Yaman aja masih takut dengan masyayikh. Kalau macam istilahnya macam mereka ni harus diberi waktu untuk berubah, macam mana itu? Mereka itu siapa? Syauza'i ini semua. Kan waktu ada sampai mati. Jelas lah waktu itu ada sampai mati. Tapi untuk masalah tahdir, mana dalilnya memberi waktu sampai sampai apa? Sampai berapa tahun? Bagaimana kita mempraktekkan Abdullah bin Mughaffal dengan orang yang menyelisihi satu sunnah itu, dinasihati sekali aja. Setelah itu dia diajak bicara selamanya. Bagaimana dengan Bilal bin Abdullah bin Umar ibnul Khattab yang tatkala Ibnu Umar menyampaikan hadis la tanau ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairul lahun. Jangan kalian melarang para wanita hamba Allah ke masjid-masjid Allah dan rumah mereka lebih baik untuk mereka. Tahu-tahu Bilal bin Ibnu Umar mengatakan demi Allah kami akan melarang mereka. Langsung dicaci dan dihajar bapaknya sampai mati. Apakah para sahabat tak kasih waktu? Kembalinya pada pemahaman kan. Kalau belum paham, namanya orang belum paham, kita kasih waktu. Ini sudah paham. Takkan para ustadz yang mampu mengklaim murid-muridnya tak paham kalau saya salah, murid yang tak paham. Takkan para ustadz yang sering dipuji-puji, oh usulnya hebat. Takkan, oh dia belum paham, kasih waktu. Lalu siapa yang layak ditahdir kalau kayak gitu? Para ustadz pun masih dikasih udur juga. Ustadz yang paham, kalau yang tak paham dan memilih itu lain. Yang aktif membela salah sendiri. Jadi inilah keadaannya, ana tawakal ala Allah. Ini konsekuensi ilmiah. Ana bukan orang pertama yang ditahdir bahkan di kalangan salaf. Tapi ana rasa itu sebenarnya mungkin pendirian Syekh macam sebegini mungkin. Kesalahan lah sebegini. Levelnya macam begini. Tapi kerana ada yang tokok tambah itu yang dijadikan nampaknya Syekh ini macam itu selalu mubalagha betul kan. Tapi kan anak sudah ada bayan ke Syekh Muhammad Syekh Abu Amr dan lain-lain, bayan bahasa Arab itu tentang tujuan bahwasanya anak mengatakan begini itu tak betul. Anak meyakini begini. Dikatakan anak tak lagi merujuk ulama, tak betul, anak selalu merujuk. Tapi kan yang dilarang adalah taklid. Kita tetap tanya, lihat hujah, praktekkan. Kalau tak, memang itulah yang diajarkan di Damaj dan diajarkan di kitab-kitab. Tinggal
Apakah pihak sana juga melaksanakan dalil untuk apa itu? Lihat ini beritanya sikoh kah tidak? Ini sudah diteliti kah tidak? Kalau takkan kita yang disuruh untuk ikut apa kaidah, ya sementara yang lain tak perlu ikut kaidah, asal terima aja berita. Cuma anak dinasihati para masyayikh, tak ya dibantah. Tawakal Allah dan jalankan apa tugas kamu, udah itu. Iya, daripada tambah pecah, tambah panas, nggak ada gunanya juga. Bahkan sebagian masyayikh ada yang di tulisan, masih ada tulisannya itu. Mengatakan kalau engkau melawan Abdul Hamid, nanti semua pengikutnya akan fanatik dan menghantam engkau. Karena engkau membantah Abdul Hamid. Ini bahasa beliau sendiri, bahasa masyayikh sendiri. Tapi dia tak mau diekspos, kasihan. Seakan-akan engkau akan melawan bahasa beliau. Anak tak dusta wallahi. Masih ada WhatsApp-nya itu. Seakan-akan engkau akan melawan seorang Yahudi. Nanti apa? Engkau melawan dia, banyak pendukung dia dari entah Kristen kah Yahudi akan menghantam engkau. Jadi tak ya engkau bantah dia, terserah dia bicara apa. Bahkan sebagian masyayikh ikhwah lain mengatakan, dia tanya ke syekh yang lain bilang, Abdul Hamid itu biasa kayak gitu, tak perlu dilawan. Anak yakin Abu Fairuz nggak seperti yang dia katakan. Anak yakin, anak tahu Abu Fairuz. Karena disurati, anak tak minta apa-apa, tahu-tahu sebagian ikhwah Yaman nyurati anak ini, Syekh Fulan bilang ke anak gini. Masalah kalau Syekh Abdul Hamid itu kan dulu bila anak tanya orang Britain pun sama kan, ada satu orang namanya Abu Muawiyah. Udah dengar? Orang Britain, Abu Muawiyah. Akan ingat tapi ya sudah lama ya. Dia Abu itu Muawiyah. Masalahnya ada sedikit masalah akidah, tapi masalahnya dia di Damas juga dulu kan, jadi dikenal sama Syekh Abdul Hamid itu. Kemudian orang-orang bila balik ke Britain, dia bawa kalam-kalam yang pelik-pelik kan. Jadi orang Britain pergi ke Syekh Abdul Hamid. Jadi macam ginilah. Dia Salafi. Sekian lama sampai 10 tahun lebih ataupun lebih kurang gitulah. Baru-baru ini mereka cakap keluar kalamnya Abu Muawiyah itu, katanya lebih kurang macam ini. Kalau aku sempat ke Tarim itu, aku mau minta maaf sama Habib Omar. Langsung bila kalam itu sampai ke Syekh Abdul Hamid, baru dia kata, ada Muqtadi. Ya, apa kau sudah 10 tahun gini, pengikutnya sudah ramai kan. Jadi memang istilahnya orang itu kalamnya seperti itu terhadap Umar bin Habib. Umar. Langsung sekarang macam memuji kan. Kalau itu sih parah lah. Jadi dia tanya itu salah satu guru anak itu Muhammad bin Badawud itu. Dia bilang, jadi makruf antara orang-orang Britain, makruf permisalahan rudud atau jangan pergi kepada Syekh Abdul Hamid. Masing-masing masyayikh ada dia punya kelebihan masing-masing, tapi ya, masalah rudud bukan masalah Syekh Abdul Hamid, katanya begitu. Dan katanya dulu pun ada di Indonesia sudah pernah juga orang Aceh apa itu katanya. Ada apa? Ada semacam seperti begini lah. Disampaikan kepada Syekh Abdul Hamid, katanya enggak, dia Salafi. Sekarang orangnya sudah sekian lama baru sudah jadi hizbi sudah. Tak ingat sama sekali. Enggak tahu, mungkin dari ikhwah yang lain tahu. Ya, dari ikhwah yang lain. Anak yang tak tahu. Ada ikhwah yang lain bagi tahu anak di Yaman, di Karn kan. Sama sudah di Indonesia pun sudah ada orang yang kena gitu. Jadi kalau Syekh Abdul Hamid itu makruf katanya gitu. Tunggu. Ya itu wajar menunggu, tapi pembahasannya ilmiah kan tidak ilmiah dan konsekuensinya ada. Abu Hazim udah belasan tahun ya. Udah lebih dari 12 tahun tuh masalah itu dinasihati sejak dulu. Coba ada satu syekh siapa? Salim Rodai. Anak dikasih tahu Ustadz Abdul Alim Kuningan. Tanya kenapa antum tak datang waktu ijtima gini. Selama ada Abu Hazim atau Abu Arqam tak mau. Enggak menghisbi karena iya. Karena anak tahu hujah begini. Abdul Alim malah jauh sebelum anak, istilahnya tahu kebatilan Abu Hazim dan seterusnya. Cuma terus Salim Rodai bilang ke Abdul Alim, Abu Hazim lebih bahaya dari Muhammad bin Hizam, tapi engkau jangan cerita orang-orang. Nah, kalau orang tak dikasih tahu fatwa masyayikh, bila mereka tahu, akhirnya ya banyak yang masih baik sangka lah. Kalau masih banyak yang baik sangka, yang pro dia besar. Kalau pro dia besar, memang perpecahan besar lah. Coba kalau sejak awal masyayikh terang-terangan, ini kalam saya begini tentang dia yang harus berubah, bukan orang lain yang bungkam, kan enak. Sepatutnya begitu. Iyalah. Kalau tak
Kenapa harus dirahasiakan? Kalau Ibnu Hizam, Abu Hazim katanya lebih bahaya dari Ibnu Hizam. Ibnu Hizam dibongkar, tak nunggu Syekh Yahya. Yang ini lebih bahaya, kenapa malah dirahasiakan? Kalau ikut manhaj salaf, apakah seperti ini manhaj salaf? Prakteknya dan apa dan kenapa? Kata Syekh Hasan bilang ke anak waktu masih ya menghantam Abu Hazim dan sebagainya. Syekh Yahya bilang ke anak musta'un min Abi Hazim. Terus anak tanya, Syekh boleh nggak ini kita sebar biar ikhwah tahu, biar ikhwah berhati-hati dari Abu Hazim. Anak tanya Syekh Yahya, Syekh mengatakan jangan disebar. Tapi bila orang akan tahu. Kalam Syekh Hasan. Syekh Hasan menukil dari Syekh Yahya. Oh, mungkin Syekh Yahya. Oh, kalam Syekh Yahya lah maksudnya. Ana musta'un min Abi Hazim. Musta'un maksudnya merasa si bahasa kasarnya merasa muak, merasa tak suka, merasa apa. Yaudah, ini tak sampai menghisbikan, tapi kan ini biar orang tahu Abu Hazim bermasalah. Jangan baik sangka, jangan baik sangka, jangan bila-bila lah. Tapi kenapa itu pun untuk bahasa gini pun tak boleh disebar? Bila mereka akan tahu kalau gitu. Akhirnya orang kecil yang bicara, oh ini yang membuat perpecahan nih. Mas saya pun tak bicara, padahal masih bicara tapi di balik dinding. Lalu apa? Lalu gimana? Seperti ini kita harus gimana? Takkan setelah kita tahu dia bahaya, bahkan lebih bahaya dari Ibnu Hizam. Ibnu Hizam boleh dihisbikan, yang itu tak boleh. Jadi kita istilahnya kita harus ikut dalil apa kalau macam ini. Setelah kita tahu, baiklah misalkan Syekh ini belum menyebar, tapi kita sudah dibagi tahu Syekh ini fatwanya gini. Takkan kita nggak apalah engkau belajar ke Abu Hazim, nggak dapat fatwa, padahal kita tahu Syekh itu sudah bilang ini lebih bahaya dari Ibnu Hizam. Ini orang ini memang sudah membuat saya susah dan apa. Sementara kita disuruh untuk cinta umat, takkan kita tidak boleh mengingatkan umat. Makanya prakteknya bukan masalahnya bagi anak terserah, tak tahu sampai kemana anak sudah terserah beritanya. Sekarang kuncinya bukan teori sudah banyak diajarkan, yang penting prakteknya sekarang. Apa prakteknya? Katanya lebih bahaya. Kenapa malah tidak ditahdir? Atau dia mengatakan ini pendapat anak pribadi. Salim sudah bilang ke anak, jangan mendahului Syekh Yahya. Kenapa dia mendahului Syekh Yahya untuk menghukumi Abu Hazim sekarang? Kalau itu dalam hatinya sendiri, namanya dalam hati kita tak tahu. Dia sudah bicara ke sebagian ustadz. Kalau ustadznya tidak menyebarkan, dianggap apa? Menyembunyikan ilmu lah. Sementara kalam ulama dianggap ilmu. Nah, sekarang kenapa Salim tidak merasa dirinya mendahului Syekh Yahya sekarang ketika menghukumi Abu Hazim, tapi anak dianggap mendahului Syekh Yahya. Sekarang yang penting adalah prakteknya, bukan sekedar teori dah bosan. Coba nanti anak sudah bilang ke ikhwah ketika ada khilaf dengan Syekh Shalih Fauzan masalah udzur bil jahalah atau apa. Coba kalau nanti, tapi ya na'udzubillah, tapi misalkan dalam perbahasan ilmiah kan boleh mempermisalkan sesuatu yang mungkin, bukan yang mustahil. Misalkan tahu-tahu ada perpecahan antara Syekh Yahya dengan Syekh Shalih Fauzan. Tahu-tahu pihak sana mengatakan hajuri melawan ulama besar. Kita akan disuruh apa yang di sini? Hujjah lebih utama dari ulama besar. Nah, sekarang gimana dengan masalah yang Abu Hazim? Kenapa bukan hujjah lebih utama dari ulama besar? Tahu-tahu masing-masing masyayikh menyurati anak, kembalilah ke ulama besar. Padahal dulu kalimat ini anak disuruh bantah itu. Memang para masyayikh nyuruh anak bantah Burai, bantah siapa? Soleh Bakri waktu itu. Membantah orang yang dari Mesir, siapa itu namanya? Khalid Utsman Al-Misri dan lain-lain tentang kalimat harus kembali ke ulama besar. Disuruh bantah. Ketika waktu itu Syekh Yahya belum dianggap ulama besar. Sekarang kenapa anak disuruh kembalilah ke ulama besar? Dulu kalimat apa itu? Masyayikh Ibanah mengatakan yang terpandang adalah apa itu? Al-barakah ma'akabirikum. Keberkahan bersama orang besar kalian. Anak disuruh bantah oleh Syekh Abu Amr dan lain-lain. Pendalilan seperti ini. Sekarang bukan menit ini, tapi dalam fitnah Abu Hazim tahun ini, anak disurati, ya Abu Fairuz, engkau tahu al-barakah ma'akabirikum. Kembalilah ke Syekh Yahya. Anak harus apa sekarang? Kenapa bukan dalil? Kuncinya pada dalil dan hujjah. Kalau dibatalkan, batalkan dengan hujjah juga. Kenapa bukan gitu? Dalam keadaan anak sering disurati ikhwah, ini tolong gimana cara bantahnya. Luqmaniyun menyurati kita, mengatakan kalian melarang kembali ke ulama besar kalian sendiri, selalu
mengikor ke ulama besar, anak harus apa? Anak harus gimana? Seakan-akan double standard. Abu Naim bilang kan anak tahu nih double standard. Abu Naim bilang ke anak gitu, anak tahu. Tapi kita yang sudah kedaman kita ma'ruf kan, masyayikh macam mana. Kalau yang belum kedaman tu kan macam masyayikh, Jelas lah, makanya masyayikh Yaman. Bila sampai sana ya Allah orang Yaman macam ini. makanya kita memaklumi. Anak tidak seperti yang ikhwah yang sekarang malah memusuhi anak untuk bulan-bulan ini, yang mana dia pengennya ya sudah yang seperti ikhwah yang masih hubungan dengan itu, bahasa kasarnya buang. Anak tak seperti itu. Kita memaklumi yang sudah ke Yaman aja takut ke masyayikh, apalagi yang belum karena Yaman. Jelas nama ulama besar, kita maklumi lah, walaupun itu salah, menyelisihi cara salaf setelah tegak hujah gimana masih baikan, tapi kita maklumi mereka takut. Para ustaz aja takut. Tolonglah dimaklumi ya. Tapi anak terus terang anak bila anak sudah ke Yaman itu anak kalau maksudnya anak enggak terlalu itu karena bukan kita yang di atas, bukan kita yang istilahnya di permukaan. Makanya banyak orang nyurati anak takut sama masyayikh, anak tak takut sama masyayikh. Antum tak hubungan langsung. Kalau terhantam bukan antum yang terhantam. Makanya selama ini istilahnya bahasa kasarnya ya, tapi tetap ya para ustadz kita banyak yang kena, tapi tetap bukan mereka yang paling kena, bukan Ustadz Siddiq, bukan Ustadz Abu Sulaim, anak yang kena selalu. Ya jazakumullah khairan mereka yang mendahului anak belakangan, tapi ujung-ujungnya anak yang paling terhantam. Ya. Jadi istilahnya alhamdulillah kalau ikhwah tahu mendudukkan posisinya dan tidak seperti yang lain jadi sangat takut kalau ini ulama besar. Cuma prakteknya bukan mereka yang kena. Prakteknya anak yang kena. Allah Ustaz. Allah membalas. Ya anak bilang ke keluarga lah ini resikonya, dan karena kita diajari untuk ikut dalil, yang penting kita tidak memburu-burukan ulama. Jadi sekarang ni kalau macam Syekh Bukhari sama macam Syekh Yani semua macam mana Syekh? Kalau jumpa semua, kalau dekat berjumpa semua enggak masalah kan? Maksudnya kalau jumpa salam, anak tak menghisbikan, anak sudah buat bayan kan waktu itu. Anak tidak menghisbikan atau memotongkan Syekh Yani lah atau Syekh tadi. Enggak ada. Tapi kalau mereka datang adalah untuk membawa muatan, harus rujuk ke ulama atau yang bahasa-bahasa itu sambil nyindir-nyindir. Ikhwan sudah banyak laporan, Syekh ini selalu ceramah di mana-mana nyindir antum terus. Ya, kalau kayak gitu, kita tak punya hati untuk terus dengar. Apalagi nanti ujung-ujungnya seperti yang Auza'i tolanin, antum aja yang terjemahkan. Takkan anak yang terjemahkan kalam Syekh ini nanti untuk menghantam anak. Terjemah teman sendiri. Oke, salam warahmatullahi. Belum. Pukul berapa nih? Baik, kita sekarang aja. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.